Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semuanya ya, dimanapun Anda berada. Di pertemuan kedua ini sebenarnya saya sudah share ke Anda beberapa materi kuliah sebelumnya ya. Jadi pertemuan kedua ini, kalau unit 2 kan saya sudah share, jadi Anda tinggal mendengarkan, mempelajari lah supaya sama aja kan, apa, malah lebih leluasa Anda bisa berkali-kali mendengarkan gitu ya. Di sesi ini saya akan lanjut ke unit 3. Unit 3 itu kita akan bicara nanti, kita akan bicara di ini ya, di eh, unit 3 itu di purchase purchase ini ya, purchase order malah ya. Master data kan di unit 2. Lalu kita akan ini bicara di unit 3 master data ya. Unit 3 master data. Kemarin kita di unit 2 adalah the procurement process basic gitu ya. Yang unit 3 ini kita akan bicara master data. Saya juga sudah share di VL ini, di VL ini materi kita di unit 3. Ini unit 3 di sini. Unit 3, jadi kita bicara tentang master data ya kalau di sini ya, master data. Ini adalah video praktikum untuk yang di modul teori. Jadi Anda bisa melihat di sini karena yang untuk modul praktek itu kan sebenarnya sama, cuma dalam bahasa Indonesia ya dengan material sendiri. Itu sama saja. Tapi kalau Anda kesulitan, Anda lihat dulu ininya perhatikan dulu videonya gitu ya. Perhatikan dulu videonya. Nah, di sesi yang lalu ini terkait dengan procurement basic ini saya sudah share ini kuliah teorinya ya, yang bagian 1, bagian 2, bagian 3. Jadi perhatikan tentang procurement in processing basic bagian 1 sampai 3 yang bergabung. Ini perhatikan, terus nanti di setiap akhir dari PPT ini ada tugas ya, tugas teori yang harus Anda jelaskan gitu. Nanti upload di sini, upload di sini, upload di tugas ini. Uploadnya dalam bentuk PDF ya, karena saya sudah set hanya menerima file PDF gitu ya. Oke, baiklah, kita mulai dengan di unit 3 ini tentang master data. Jadi sebenarnya saya juga nanti akan siapkan PPT ya. PPT ini yang unit 3 ini. Unit 3 tentang master data. Kita akan bicara tentang itu vendor master record, lalu vendor maintainnya seperti apa, organization level yang berhubungan dan seterusnya ya. Itu seperti biasa ya. Ada maintain, material master record dan seterusnya. Jadi di unit 3 ini memang kita akan bicara lebih banyak bicara kepada vendor dan material ya. Vendor dan material karena memang di procurement ini kita lebih banyak berhubungan dengan vendor ya, bukan ke customer ya. Nah, di lesson ini kita bagi menjadi membuat vendor master record. Jadi bagaimana membuat dan organisasi level yang terhubung. Kalau kita perhatikan ini master data ini saya share. Ini share screen sudah terlihat belum? Saya sudah share screen belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi tadi ya belum kelihatan ya. Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Oke, share screen. Baik, Pak. Pesan kalian diam aja ya. Nah, di ini nih. Di unit 3 ini kan ini nih.
Unit 3 ini, yang master data. Master data di teori. Untuk tas-tas yang ada di teori, misalnya yang nomor 7, vendor master record dan seterusnya ini saya sudah siapkan di sini apa di PL ya, di sini nih. Nah, di PL ini ada apa di kuliah 3 ini, di unit 3 ini adalah video-video untuk eh, tas-tas di modul teori. Artinya kalau Anda nanti mau mengerjakan yang praktikum dalam bahasa ini, dalam ini juga sama gitu ya. Jadi Anda nanti tinggal eh, kalau ini kita kan buat sendiri dalam bahasa gitu ya. Jadi kalau agak kesulitan nanti lihat dulu video yang di sana gitu ya. Di modul teorinya sudah sudah disiapkan. Nah, di unit 3 ini nanti PPT-nya juga saya akan siapkan. Kita akan mempelajari terutama di unit 3 ini master untuk vendor dan material ya. Karena memang di procurement ini tadi saya bilang lebih banyak perusahaan ini berhubungan dengan vendor, dan vendor itu kan memasukkan barang ya, material. Ini termasuk nama-nama organisasi level yang penting dalam hal memaintain mengelola vendor master record ini. Jadi master data dalam procurement proses itu misalnya kita akan gunakan dia ketika kita membuat di unit 2, kalau Anda sudah memperhatikan kuliah saya ya, itu kan akan membuat purchase order ya. Ntar saya izinkan masuk dulu ya. Ini. Ini di unit 2 kan kita bicara membuat purchase order, membuat order untuk pembelian gitu ya, pemesanan gitu ya. Maka kira-kira dokumennya kan biasanya ada barangnya juga gitu ya, ada vendornya, kita membuat PO kemana dan barangnya apa. Maka akan terlihat bahwa sebuah purchase order, sebuah dokumen PO ini pasti akan terhubung dengan vendor master record, berarti siapa pemasoknya, lalu material master record, apa barang-barangnya gitu ya. Dan ini semua pasti juga ada di purchasing import record. Jadi kalau kita sering melakukan pembelian atau akan melakukan pembelian barang yang sama, nanti ini ada recordingnya gitu, ada apa? Ada rekamannya. Jadi kalau dalam bahasa ininya bahwa ketika kita melakukan membuat dokumen dari purchasing, maka data ditransfer dari purchasing dokumen yang defaultnya pasti dari master record ya, gitu ya. Jadi master record. Jadi ini semua dari master record ya, material vendor gitu dan purchasing record. Jadi vendor master data ini biasanya informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan vendor gitu ya. Siapa pemasoknya ya. Dan ini disimpan individual ya di master recordnya. Nah, vendor master record juga terdiri dari data biasanya ini terkait dengan uang yang digunakan gitu misalnya. Uang yang digunakan. Ini supaya terlihat dibesarin ya. Karena kalau di remote, nah, currency yang digunakan biasanya dengan mereka, kalau jangan-jangan kita vendornya dari Singapura gitu, maka pembeliannya menggunakan dolar gitu ya, dolar Amerika bahkan bukan dolar Singapura gitu. Ini Arcel ini nama asli, kalau enggak diganti ya Arcel ya, supaya saya bisa tahu namanya siapa. Ini lalu term of payment, bagaimana cara bayarnya, lalu nama-nama kontak person yang penting gitu ya. Jadi sales person maupun dari vendor ya, sales personnya ya. Itu biasanya minimal itu ya. Gitu ya.
Oke, lalu nanti juga ada biasanya di pandem di apa di master record ini kan seperti kemarin di apa di subfundamental pada dasarnya master data itu kan dibagi dua ya, dibagi tiga gitu ya. Ada yang umum general data, ada yang untuk company code, lalu ada untuk kebutuhan tertentu. Misalnya kalau kita purchasing berarti ada untuk kebutuhan purchasing. Nanti kalau sales ada juga kebutuhan untuk sales gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa satu klien itu kan bisa terdiri dari beberapa company code gitu ya. Company code, misalnya satu holding perusahaan A, maka dia punya tiga anak perusahaan, misalnya di A1, A2, A3. Jadi dalam konsepnya SAP, jadi master record ini bisa saja dia berbagi datanya gitu, tapi dibatasi. Ada memang data-data yang untuk general data, contohnya misalnya vendornya itu alamat, lalu informasi bank dan seterusnya gitu. Itu pasti untuk seluruh apa, company code bisa gitu ya. Tapi untuk company code data ini memang spesifik untuk company code yang berhubungan dengan dia saja gitu ya. Misalnya accounting informationnya, nomor accountnya gitu ya. Lalu payment transaksinya, jadi hanya vendor-vendor itu. Jadi dalam hal-hal keuangan biasanya hanya terhubung dengan company code yang berhubungan dengan vendor itu. Tapi untuk secara umum, misalnya vendor itu pasti dikenal oleh company code yang lain dalam klien itu. Pendant atau withholding tax dan seterusnya. Atau di bagian purchase organization data, biasanya dia terkait dengan purchasing dan partner roles tuh. Jadi hubungan hubungan partnernya seperti apa? Seperti kemarin kan di PO itu ada juga yang misalnya long term contract ini 1 tahun gitu. Jadi purchase ordernya tidak per dokumen tapi memang sudah 1 tahun tetapi bertahap gitu ya. Seperti itu kira-kira. Itu dari sisi apa? Dari sisi eh, datanya gitu ya. Jadi ada general data tadi, ada accounting data, lalu ada purchasing data. Ini, gitu ya. Oke, lalu ini secara umum ya, nanti ketika ujian ingat ini apa kata-kata saya ketika besok kuis, ini carinya gimana gitu ya. Nah, biasanya ini general data ini di atas, ini share berarti seluruh holding company kan, general data tadi karena hubungannya hanya nama perusahaannya yang umum-umum lah, mungkin contact person juga bisa. Tapi misalnya kalau untuk yang di level apa company code-nya, di level organization levelnya ini ada misalnya purchasing organization data. Jadi ini dan accounting data. Ini memang di level ini, di level di sini. Ini di level ini di level organization levelnya. Jadi ini general data, lalu ini purchasing organization data yang tadi, lalu accounting data. Nah, ini lalu ada maintenance of data centrally or separately gitu ya. Jadi bisa secara terpusat atau juga bisa secara apa separate gitu ya, apa terpisah gitu ya. Ini eh, misalnya ini MK01 ini atau MK03 ini kan untuk melihat vendor purchasing gitu ya. Ini bisa jadi MK01, MK02, MK03 ini adalah create, kalau kalau di SAP gitu ya. 01 biasanya create, 02 biasanya change, 03 biasanya display gitu ya. Itu selalu begitu. Jadi untuk apa? Untuk transaksi untuk misalnya melihat itu pasti biasanya 03. XK03 itu misalnya vendor kan XK03. Oke. Lalu account group gitu ya. Ketika kita membuat vendor master record, maka kita harus menentukan account group gitu ya. Jadi account group yang akan di-assign diberikan kepada vendor ini gitu ya. Jadi account group ini memiliki kontrol fungsi gitu ya. Misalnya ini nih tadi screen of it that are needed for the relevant role of your business partner. Jadi mungkin ada form yang
bisa diakses oleh vendor tadi, tapi hanya mengisi yang diizinkan saja gitu. Ini biasanya dikontrol oleh yang disebut dengan account group. Nah, account group ini bisa jadi dia adalah vendor atau invoicing party atau forwarder carrier atau one time vendor gitu ya. Jadi kita bisa membuat grup dari partner-partner kita gitu ya. Oh, misalnya vendor ini hanya one time vendor, kita hanya beli sekali ke dia gitu ya, dan saat itu juga misalnya beli ke warung ke toko bangunan lah gitu ya misalnya. Itu bisa jadi one time vendor. Tapi kalau misalnya untuk transport kita kelompokkan menjadi di carrier atau di kontrolnya ini bisa jadi dia ada number assignment, lalu ada status vendor atau one time vendor gitu ya. Memang dia vendor langganan kita atau dia one time vendor. Kita hanya perlu sekali, atau field selection, jadi mana field yang bisa di entry oleh mereka, oleh si vendor, lalu ini terkait dengan partner data dan partner skema. Jadi number assignmentnya itu internal or external, jadi from which account number that system used to detail the period is to be assigned gitu ya. Jadi status bisa one time vendor dan seterusnya. Ini jadi one time vendor master record ini untuk beberapa vendor, namun dia misalnya dia tidak memiliki data yang lengkap gitu ya, atau bank detail, karena kita tidak harus transfer dan seterusnya, maka kita bisa memasukkan dia ke one time vendor. Ini. Lalu ini adalah reconciliation account ya, kalau tidak salah account ini. Jadi ketika kita harus membuat unique number untuk vendor atau kreditor. Ini bisa otomatis atau bisa manual gitu ya. Vendor ini untuk subsidiary ledger number dalam financial accounting. Sub ledger accounting ini adalah liability gitu ya. Jadi update untuk setiap vendor. Jadi dia reconciliation account ini kan setiap vendor kan melakukan transaksi gitu ya, beberapa transaksi gitu ya, banyak transaksi, mungkin dia kita belinya juga banyak, jadi di subledger ini transaksinya tuh banyak dilakukan sering. Tetapi misalnya untuk catatan di buku besarnya gitu, itu hanya satu rekening saja gitu ya, karena transaksinya ada di setiap vendor ini. Ini di GL-nya itu ya, reconciliation GL count in GL accounting. Jadi dia yang mencatat transaksi detailnya ada di subledger ini. Kalau partner loss ini adalah jadi dia apakah dia misalnya pada saat transaksi the vendor is the first order, penerima pertama, atau dia supplier of good dan bayarnya gitu melalui orang lain, melalui invoicing partinya, tidak langsung ke dia gitu. Jadi ada pihak lain yang brokernya itu, ada pihak lain. Jadi misalnya ini kita buat order ke vendor, nanti yang ngirimnya siapa, yang menyuplainya siapa, yang menerima pembayaran siapa. Jadi ini partner role-nya nanti kita tentukan gitu. The maintain of partner role in vendor master record enable you to distribute one or more this role among different vendor master record. Jadi kita bisa assign ke beberapa vendor. Jadi using the partner role function, you can define a different creditor as per for certain vendor. For example, misalnya beberapa vendor dia harus pakai yang
forwardernya yang mana. Atau kita juga bisa melakukan blocking vendor. Jadi misalnya kita akan menghentikan gitu ya procurement untuk beberapa vendor gitu ya. Misalnya karena dia jelek produknya gitu ya. Kalau dia kirim tuh selalu banyak yang rusak, atau kalau nggak rusak dia jelek gitu ya. Maka kita juga bisa melakukan blocking terhadap uh, vendor. Jadi ketika kita sudah melakukan blocking gitu ya, maka PO gitu, purchase order itu tidak bisa dilakukan terhadap vendor tersebut, kecuali ada kebijakan lain di select si indikator blockingnya gitu, baru bisa dilakukan lagi. Nah, uh, blok atau kita juga bisa melakukan blok itu MK05 ya. Jadi kalau kayaknya seperti purchasing itu MK ini ya, MK05 ini untuk blok. Nah, kita juga bisa melakukan blok untuk quality reason gitu ya. Ini only for material for which quality management active in procurement. Jadi kita bisa melakukan blok beberapa apa material gitu ya, beberapa material yang memang ini selalu jelek gitu ya. Jadi bisa jadi request for quotation atau dari purchase order. Nah, ini video-video ini kalau Anda misalnya lihat create vendor master record, maka Anda pergi ke sini ya. Pergi ke sini, maksud saya di sini. Di sini kan ada ini, creating a vendor master record. Jadi Anda pergi pasti ke YouTube sini. Jadi tolong Anda perhatikan bagaimana membuat ini singkat-singkat saja ya, tapi minimal Anda tahu ini ada di mana gitu ya. Purchasing ini ada di mana gitu ya. Material bikin material, bikin kira-kira begitu. Jadi itu yang perlu Anda pastikan. Oke. Itu ya. Jadi ini semua yang kita bicarakan tadi ini ada di sini. Ada di sini. Jadi ini vendor-vendor ini, dan selalu di akhir saya bilang di akhir dari ini tuh ada ada eh, ada ada kuisnya gitu ya, ada kuisnya nanti. Nah, ini tolong di unit 3 nanti saya upload di VL, Anda kerjakan yang ini. Anda kerjakan yang ini. Contohnya misalnya apa oh, ini kesimpulan ya. Ini kesimpulan saja, ini bukan pertanyaan ya. Berarti nanti apa kuis teorinya di situ aja, langsung di kuis teori saja. Nah, oke, tadi kita bicara material master record tadi ya. Jadi apa tadi kita sudah bicara bagaimana Fathom Roll, lalu kita bicara dengan material master record. Jadi kalau kita lanjut di material master record ini, sebentar. Ini belum. Nah, di PPT-nya nanti saya share juga. Jadi supaya Anda juga punya gambaran gitu ya. Ini material master record ini biasanya gitu ya, nanti akan berhubungan gitu ya. Ini kan terkait dengan material master record. Berarti kalau tadi kita bicara vendornya, sekarang kita bicara materialnya, bicara barangnya. Bisa dia dari basic datanya seperti apa, lalu dari material requirement planning, atau dari accounting, atau dari sisi storage, dari sisi warehouse. Ini termasuk di prosesnya, purchasing, sales, work scheduling gitu ya, lalu quality management, forecasting, atau classification gitu ya. Jadi data itu disimpan dalam material master record untuk banyak kebutuhan gitu ya. Bisa jadi dia untuk
purchasing, karena memang kita urusannya sekarang dengan purchasing ya. Atau inventory management terkait dengan good movement atau carry out physical inventory gitu ya. Jadi kita juga tetap harus menghitung fisiknya ada tidak gitu ya. Jangan-jangan di catatan dengan di fisik juga berbeda. Kita harus lakukan rekonsiliasi ya, benar nggak datanya. Juga untuk material valuation, ini untuk berapa nilainya gitu ya. Atau material planning data. Oke. Sehingga seluruh ininya akan terlihat. Nah, data screen di Matia Master Record ini biasanya dia di ini ada kalau di initial level dia dilihat sebagai material saja, tapi nanti ada di work level itu ada purchasing, ada tadi work scheduling. Ini si barang ini akan pergi kemana saja gitu ya, harus sudah tahu ada yang masuk dulu ya. Oh, Pawas ya. Nih, lalu nanti di data level itu additional data label itu teksnya, deskripsinya, unit of measure-nya pasti. Ini EAN ini apa ya? Dia ada di mana ya? Semacam apa ya? Barcode ya. Lalu dokumen datanya, lalu consumption-nya. Jadi pengurangannya ini kalau diambil berarti dikonsumsi oleh siapa gitu ya. Oke, lalu kalau dari sisi organisasi level, data itu tadi ada di sisi untuk seluruh company. Misalnya nomor material pasti ya, kode barang pasti. Lalu deskripsi dari barang pasti, material shortage pasti, material group pasti, atau yang lainnya, unit measure dan seterusnya. Tapi ada juga data yang validnya itu hanya dalam satu plan saja, di lingkungan warehouse atau di lingkungan produksi dia. Contohnya misalnya purchasing data, MRP data, forecasting data, atau work scheduling, karena dia berlaku di dia saja gitu ya. Atau ada juga di storage location-nya saja, hanya di storage-nya, di bagian penyimpanan tertentu gitu ya. Misalnya storage bin description. Jadi kalau untuk barang-barang kecil mungkin dia pakai kotak bin lagi, dalam bin lagi, atau ada identifikasi lagi. Jadi paling bawah memang setelah storage location itu ada bin. Jadi misalnya di satu gudang ada ruangannya dibagi-bagi itu jadi beberapa storage location, tapi di storage location juga ada unit yang terkecil lagi supaya kita memudahkan mencari, misalnya tadi bin gitu ya, di bin. Oke, lalu tadi ada data client, data at level plan, lalu ada at storage location, ini yang tadi. Jadi tiga level ini. Nah, kalau membuat master record, ketika kita membuat master record itu pasti Anda pernah dulu ya di Subno 1 itu buat material kan, begitu create material M10 berapa gitu ya, begitu di enter maka kita harus pilih view-nya. Kita mau ngisi di basic data, di purchasing, di storage, bisa gitu ya. Lalu nanti di organization, plan-nya, storage-nya, lalu data screen-nya. Jadi ini urut-urutannya memang seperti itu. Dulu kita pernah melakukan lah di fundamental. Kalau di sini di praktikum juga Anda nanti melakukan. Atau material type. Material type itu adalah dia bisa dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan menjadi raw material, operating material, semi final product atau finish product gitu ya. Yang bisa dikelompokkan gitu ya. Misalnya kalau membuat sebuah produk belum jadi ya mungkin nanti tinggal melengkapi gitu, jadi baru semi final gitu, baru setelah dirakit baru jadi finish product dan seterusnya. Jadi biasanya dia adalah number assignment, lalu range permissible number, lalu screen ini, lalu user department specific gitu ya, lalu program type ini biasanya di in-house atau procure untuk externally, jadi dari vendor. Bisa in-house, produce in-house, atau dua-duanya juga, produce in-house atau procure externally. Jadi dilakukan purchasing ke yang lain.
ini juga industrial sektornya kan, ketika dulu kita nanti ada di praktikum membuat material, maka Anda harus pilih ini barang ini karena ini kan industri ya, apa manufaktur ya. Di IDIS ini kan manufaktur, jadi misalnya raw materialnya, oh ini apa mechanical engineering gitu ya, barangnya gitu. Jadi ini ada material type nanti barang itu tipe material yang mana gitu ya. Dan itu pasti harus selalu dipilih supaya nanti informasinya lengkap. Atau kita juga bisa mengelola material yang sudah ada. Jadi setelah materialnya itu ada, kita bisa menambahkan beberapa extend dari material record. Misalnya di apa accountingnya plan 1000, lalu kita nambah di accounting plan 1000, lalu kita nambah juga purchasing plan 1000. Jadi sebuah material yang sudah jadi ini bisa di add, bisa di extend dari apa material master recordnya. Jadi informasinya yang sudah jadi ditambah gitu ya, ditambah memang yang kita perlukan. Jadi ini tadinya purchasing 1000, tapi kita juga extend bahwa accountingnya juga harus di plan 1000. Nanti kita juga tambahkan bahwa kita bisa melakukan purchasing untuk plan 1200 atau accounting untuk plan 1200. Jadi kita bisa maintain gitu ya, mengelola. Biasanya kalau buat kan MM01, tapi kalau mau mengubah menambah tadi bisa MM02 nih. MM02 ini berarti change data of already maintained view in organization level. Jadi ini bisa mengubah ya. Tadi ingat kalau SAP itu 01 buat, 02 mengubah, 03 display gitu ya. Kira-kira begitu. Ini saya rasa sudah ya. Kalau ini latihannya. Latihannya nanti kalau Anda mau paham sebelum mengerjakan tugas praktikum, Anda pergi ke sini. Nah, pergi ke sini. Lihat di sini. Ini kan ada apa change master record, create material master record, display. Nah, ini extend nih yang tadi. Extend misalnya material master data by adding accounting data. Yang tadi yang barusan kita bicarakan ini ada di sini. Jadi nanti Anda perhatikan bagaimana cara melakukan extendnya gitu ya. Ini nanti perhatikan. Ini memang film bisu ya, film bisu, tapi kan kepentingannya untuk apa? Untuk praktikum lah, nggak usah pakai animasi. Bagus. Ini sudah. Lalu yang terakhir kita akan bicara bantuan gitu, entry aid. Jadi bantuan mengentry gitu ya. Entry aid ini kita akan bicara terkait dengan outline creation of vendor record with reference. Jadi kan dibantu ya. Jadi kalau Anda mau bikin master vendor, referensinya kemana gitu ya. Atau kita bikin material master record with reference material. Jadi ini untuk bantuan kita pada saat melakukan pembelian. Contohnya, kalau barang ini pasti vendornya sini, atau kalau vendor ini pasti barangnya sini. Nanti memudahkan kita dalam melakukan entry. Atau misalnya kita bisa menggunakan untuk collective entry untuk store location data di material master record gitu ya. Atau flow of mass maintenance. Jadi kita bisa mengelola maintenance yang menyeluruh gitu, yang banyak, yang masif. Entry aid for vendor master ini adalah to have you, untuk membantu kita dalam mengelola master record sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan existing vendor as reference, gitu ya. Jadi sistem akan mengcopy dari master yang sudah ada gitu ya. Walaupun memang tidak seluruh data ini di copy, tapi yang penting-penting saja ya. Misalnya alamat ini tidak di copy karena kan nggak mungkin vendor yang berbeda alamatnya yang sama. Sepertinya tidak mungkin gitu. Dalam hal ini mungkin bisa jadi dalam kenyataannya, tapi dalam hal ini tidak dikopikan karena memang itu sesuatu hal yang mestinya berbeda. Nah, contohnya misalnya ini template-nya. Nah, kecuali alamat misalnya ini tidak bisa dikopikan, tapi kalau yang lain kontrol data misalnya bisa dibuat. Jadi kita membuat vendor master dengan mereference ke vendor yang sudah ada gitu.
supaya misalnya terkait kontrol datanya dan seterusnya itu tidak usah berulang kali membuat. Oh, misalnya ini one time vendor. Tapi vendor-vendor tertentu mungkin kita bisa bisa copy juga gitu ya. Di sistem copy only data that is not vendor specific. Jadi dia yang secara umum gitu ya. Misalnya kalau alamat itu pasti spesifik, itu tidak di copy gitu ya. Oke. Uh, Operating by reference data. Jadi ini kalau Anda sudah punya data lalu mengcopy itu pasti di replace itu sama data yang di copy-nya dalam hal-hal data yang tidak spesifik tadi ya. Oke, lalu material master record ini biasanya dia entry aid itu terkait dengan setting apa saja yang bisa dilihat dan seterusnya gitu yang tadi, lalu reference materialnya dari mana saja, lalu profil usernya misalnya, collective entry, lalu misalnya mass maintenance. Ini setting terkait dengan tadi possible for organization level. Ini siap apa saja yang boleh gitu ditampilkan dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah reference material, gitu ya. Misalnya dia only purchase data that is valid cross client to be come from the reference gitu ya. Oke. Misalnya nggak perlu plan atau apa masukkan plan. Profil ini terkait dengan apa misalnya dia terkait dengan apa saja, misalnya gini, dalam membuat MRP forecast data dan sebagainya, maka profil di organisasi levelnya itu akan muncul dia sebagai apa gitu, ini akan terlihat. Lalu story location ini bisa manual bisa otomatis, jadi bisa kita lihat material master menu, mass maintenance dan seterusnya. Ini mass maintenance, jadi mass maintenance itu bisa purchasing, bisa purchase requisition, bisa PO, bisa vendor, dan kita bisa mengelola profil. Jadi mass maintenance itu bisa untuk mengelola banyak hal gitu ya dalam 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 kita di master ini. Oke, lalu ini misalnya terkait dengan materialnya apa, objeknya apa, jadi kita bisa melakukan sekali eksekusi, kita bisa mengelola untuk banyak hal gitu ya. Oke. Bisa mengubah data dan seterusnya. Ini misalnya purchasing groupnya 04 atau mau nambah hal lain gitu ya untuk mengelola banyak hal. Jadi mass maintenance itu untuk memudahkan kita mengelola dari material tadi. Ini misalnya untuk apa apa yang akan di apa di yang diubah gitu ya, di changing ini fieldnya dan seterusnya. Dan setelah dengan mudah gini mengelola seperti ini, maka kita akan bisa menyimpannya juga dengan mudah. Dan ini semua ada di sini ya, saya sudah siapkan kalau Anda bingung tadi gimana, apa sih yang dimaksud gitu ya. Misalnya enter material data for several story location itu, atau entry aid untuk material list gitu ya. Ini Anda klik saja seperti mengelola dengan dengan material list ini. Tapi ini sepertinya masih ada ini masih add ya. Jadi nanti saya tambahkan lagi exercise 10, unit 3 exercise 10. Nanti di bawahnya yang terkait yang barusan, yang ini. Yang ini contohnya ada di latihan yang nanti saya upload. Baik, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Jangan panjang-panjang lah, nanti Anda malah ngantuk. Belum Pak kalau saya. Oke, baik. Nah, saya ingin tanya, hari ini saya ingin Anda mengerjakan yang
Kalau navigasi sudah dikerjakan semua belum? Sudah Pak yang Ya. tiga. Oke, baik. Kalau navigasi itu harusnya sudah di-upload ya ke VL. Nah, hari ini berarti Anda harus mengerjakan, harus selesai maksud saya, harus selesai yang unit berikutnya, unit apa? Yang membuat purchase order ya? Halo? Yang dua ya? Iya, iya, Yang Pak. dua. Yang dua itu kan, nah yang dua ini kan terkait dengan master record ya. Oke, master record. Karena hari ini kan sebenarnya procurement ya. Jadi unit 2, unit 3 gitu ya. Karena memang ini dibalik karena memang kita harus buat mas recordnya dulu gitu, membuat masternya dulu. Kan membuat vendor, membuat material kan baru kita membuat procurement gitu ya. Ini di apa? Di praktikum ini, praktikum yang dalam bahasa ini, saya share ulang. Di praktikum yang dalam bahasa ini memang didesain agar Anda memahami urut-urutan ini, urut-urutan ininya. Ini misalnya. Jadi kita akan mulai dari membuat masternya dulu, lalu baru kita melakukan apa? Melakukan dasar-dasar procurement, lalu kita melakukan procurement untuk stok material, lalu melakukan procurement untuk consumable material, lalu melakukan procurement untuk external services gitu ya, external services. Jadi misalnya pengecatan, bukan beli barang tapi mengecat gedung gitu ya. Mengecat gedung stasiun Banjar gitu ya. Jadi itu kan beli gitu ya, beli servis. Lalu yang terakhir nanti kita akan bicara bagaimana procurement itu dilakukan secara otomatis gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, paham ya? Jadi memang harus harus dikerjakan dan harus paham lah, saya rasa harus paham. Nah, minggu depan saya akan beberkan teori dulu, lalu nanti Anda mengerjakan mandiri kuis ya. Kuisnya jangan buru-buru, tapi yang penting Anda paham jawabannya betul. Dan biasanya, bukan biasanya, Anda buka pakai exam software dan hanya bisa dibuka satu kali dengan password itu di visi yang sama. Jadi Anda perlu menyiapkan diri dengan baik, tidak perlu buru-buru gitu. Yang penting bahkan kalau bisa sih Anda punya modul teori itu ya. Modul teori itu di PDF-nya nanti ditandai nih. Di Stabilo ini soal tentang apa? Stabilo gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Bapak ingin tanya Ya, Rijal. di tugas unit 2 itu yang dibikin summary sama unit ini. Yang teori ya. Ya, Yang teori nggak jadi. Nggak jadi nanti di kuis saja, kuis teori saja. Jadi yang unit yang sekarang yang ini nggak di summary-nya nggak usah dikerjakan ya. Tapi Anda kerjakan yang modul praktikum saja. Tapi sebelum mengerjakan modul praktikum, agar Anda lancar itu lihat di PL dulu, praktik dulu yang tadi ya, misalnya material aid gitu ya. Aid for material. Jadi apa sih langkah-langkahnya? Oh, ini. Itu ya, Rizal. ya Pak, berarti untuk unit 2 dan 3 ini ngerjain modul semua. Ya, modulnya yang itu, yang kalian kerjakan yang praktikum. Tapi kalau yang teori, Anda dengarkan, Anda lihat apa latihannya gitu supaya paham. Ya, terima kasih. Baik. Masih ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Lalu Anda nanti mengerjakan tugas praktikum. Nanti kalau ini di grup saja ya, di WA grup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.